warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami ada dalam diskusi publik di Kopi Morning. Kami melakukan diskusi ini karena berkaitan dengan persoalan yang terjadi hari ini, soal investasi yang menjadi persoalan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Nah, oleh sebab itu narasumber yang hadir di saat ini, Pak Bobi Yatuni sebagai aktivis muda, Pak Gerard Watano sebagai aktivis pemerhati di bagian investasi. Ya, Pak Gerard, berkaitan dengan investasi. Tentu investasi ini kan yang kita tahu bahwa ada sisi keuntungan yang besar, baik itu dari sisi pendapatan, baik itu juga dari sisi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, hari ini yang terjadi bahwa investasi ini khusus di PT SIM yang bergerak di perkebunan Masana Baka, dia proses berjalan sampai mulai dari proses awal pengurusan surat sampai sudah izin operasi. Tetapi setelah pergantian dari bupati yang terdahulu sampai berakhir di 2024 dan pergantian pemerintahan, lalu muncul persoalan sengketa tanah. Kemudian surat yang keluar yang dikeluarkan oleh Pak Bupati itu multitafsir, Pak. Nah, pendapat Pak Gerard, kira-kira surat itu ada implikasi bagi iklim investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat? Terima kasih banyak. Ya, jadi dengan adanya surat daripada Bupati maupun DPRD yang menghentikan sementara aktivitas dari perusahaan Pisang Abaka yang PT SIM yang berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, sangat disayangkan. Bagi kami sebagai masyarakat, kami merasa ini merupakan satu langkah kegagalan bagi kabupaten ini dan langkah mundur. Karena bagi daerah ini, kebetulan untuk lapangan kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat ini mungkin bukan jadi rahasia lagi, itu satu hal yang sangat pekerjaan sangat-sangat sulit. Ya, sangat sulit. Sementara investor yang datang itu dicari pun sangat sulit. Dan bupati seharusnya bersifat untuk menjadi entrepreneur, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman buat investor untuk berinvestasi, tetapi jangan menciptakan sebuah situasi yang membuat lingkungan jadi tidak nyaman. Sementara kita tahu perusahaan PT SIM ini dia merupakan anak perusahaan dari PT Rea Kaltim. Bapak boleh tolong browsing di internet atau dimanapun siapa itu Rea Kaltim. Rea Kaltim adalah sebuah perusahaan yang cukup bonafit, cukup bagus di Indonesia. Dia beroperasi di Kalimantan Timur. Dan pemilik perusahaan ini bukan perusahaan abal-abal, dia perusahaan yang cukup bagus. Kalau seandainya dari pihak pemerintah daerah sudah menciptakan lingkungan yang seperti begini kepada para investor, dan investor ini notabene-nya bukan investor abal-abal, dia investor dari Inggris, ini akan menciptakan sebuah
efek buruk kepada investasi bukan hanya di SBB tetapi juga bisa jadi kepada seluruh Indonesia. Kita tahu dari Inggris dia banyak investasi di Indonesia. Tetapi kalau sudah ada indikasi buruk seperti begini, ini merupakan satu alarm kematian, satu lonceng kematian bagi Kabupaten SBB. Oh iya Pak, jadi artinya yang terjadi di Kabupaten Seram bagian barat tentu yang ditakutkan dari masyarakat bahwa ketiga hal yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khusus untuk perlindungan investasi, tapi faktualnya bahwa ini tidak terjadi. Bahkan investasi yang ada di sini ini kan yang kita lihat bahwa pemerintah memposisikan diri sebagai lembaga peradilan, padahal proses surat menyurat itu dia sudah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, kalau dari sisi aturan Pak, dalam sisi hukum, nah terjadi persoalan-persoalan yang sifatnya ada sengketa lahan atau persoalan-persoalan yang menyangkut perizinan atau ada perjanjian kontrak yang dilanggarkan, tentu pemerintah daerah harus melalui jalur hukum. Harus sebagai Ya, orang tua. tetapi hal ini tidak dilakukan, tetapi malah melakukan sebuah administrasi yang dalam bentuk surat larangan untuk tidak beraktivitas sementara. Nah, menurut Bapak itu sangat mengganggu terhadap investasi yang lain yang nanti akan datang ke SBB untuk mengelola sumber daya alam. Itu bukan hanya sangat mengganggu lagi, itu bagaikan sebuah palu godam yang dipukul supaya orang disuruh berhenti saja. Orang sementara bekerja, dia sudah punya izinnya itu diurus bukan dalam 1-2 hari, bukan dia cuma main kong kali kong langsung izin jadi, oh tidak, dia prosesnya panjang dan dia sudah melalui tahapan yang panjang untuk dia berinvestasi. Sementara datangnya bupati ya pas datang dilantik ada demo dari masyarakat yang notabene bukan pemilik lahan, dia langsung bikin kasih surat untuk menghentikan operasional. Makanya hal ini bupati tolong dipikirkan ulang Pak Bupati. Ya, Pak Bo, ini soal pengelolaan pemerintahan Pak. Nah, pemerintah ini kan setelah dia terpilih, dia harus melayani masyarakat. Dia harus mengelola administrasi pemerintahannya, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang lebih khusus ini kan soal pengelolaan sumber daya alam. Nah, kita tahu bahwa pendapatan asli daerah kita ini kan sangat kecil Pak. Dari sektor-sektor sumber daya alam, baik itu galian C, ya, sektor-sektor distribusi maupun pajak. Bahkan itu yang terakhir itu tidak mencukupi 20 miliar. Nah, kebijakan bupati yang kemudian membuat terjadi kegaduhan di dalam orang berinvestasi. Apa pendapat Bapak soal pemerintahan yang ada di pemerintahan yang sekarang yang terpilih baru? Ya, kalau kita lihat dalam persoalan PT SIM dengan pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa Bupati tidak mengerti soal investasi yang masuk di Kabupaten Seram bagian barat. Yang mana kalau dilihat dari kacamata umum, investasi ini sangat bermanfaat bagi pengembangan suatu daerah. Apalagi dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun income bagi pendapatan asli daerah. Dengan demikian, yang ingin saya sampaikan bahwa Bupati tidak mengerti dan Bupati tidak punya kemampuan untuk bagaimana menjaga agar iklim investasi itu berjalan secara kondusif. Tetapi di sini terlihat bahwa Bupati sengaja menciptakan iklim investasi ini agar menjadi rancu. Dan bagi kami terkesan bahwa Bupati ada sementara memainkan peranan
seperti ibarat ada udang di balik batu terhadap investasi ini. Kalau memangnya Bupati mau menginginkan investasi ini jalan dengan normal, jangan Pak Bupati mengeluarkan surat penangguhan sementara. Ini yang kami baca bahwa apakah Bupati belum dapat skor dari PT SIM. Dengan demikian, karena ini persoalan pemerintahan yang baru. Dengan demikian dia hanya untuk mengeluarkan surat ini untuk bagaimana mencari-cari celah untuk bernegosiasi tingkat. Nah, Bapak minta saham gitu. nah begini Pak Bo, ini soal norma, soal aturan Pak. Nah, karena persoalan yang terjadi ini kan soal perdata. Nah, negara kita kan negara hukum Pak. Nah, persoalan perdata adalah itu kewenangan teman-teman di dekat ini. Nah, kenapa pemerintah daerah memposisikan diri sebagai lembaga peradilan, sebagai yudikatif? Menurut Bapak kira-kira rasional nggak? Itu melanggar aturan nggak? Sebetulnya persoalan ini simpel-simpel aja bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Yang pertama, soal masalah lahan itu kan pemerintah daerah di sini harus bersikap netral dan harus melindungi investasi yang ada, bukan malah membantu sekelompok orang untuk bagaimana menghambat investasi yang ada di daerah ini. Ambil contoh ya, bahwa dalam surat perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah daerah ada satu klausul yang bilang bahwa pemerintah daerah wajib menjaga instabilitas daripada investasi itu. Kok ketika ada perjanjian itu, lalu sekarang ini Bupati mengeluarkan surat penangguhan yang membuat kegaduhan di Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk itu ya saya harapkan agar Bupati harus bersikap arif dan bijaksana dalam menanggapi persoalan ini. Harusnya Pak Bupati menggiring persoalan ini ketika ada persoalan masalah sengketa lahan, ya Bupati harus sampaikan ke masyarakat bahwa kalau memangnya ada terjadi seperti ini, haruslah digiring ke proses hukum. Bukan Bupati memanas-manasi masyarakat, terkesan bahwa Bupati lebih condong kepada sekelompok orang daripada perusahaan itu. Berarti apa yang sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan legislatif DPRD itu kira-kira melanggar aturan kan? Ya, bagi kami melihat sudah sangat menyalahi aturan dan ini sudah melanggar keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini bahwa Pak Presiden Prabowo menyarankan lewat Perpresnya tidak ada satupun kepala daerah yang akan menghambat investasi. Itu ada larangan dari Pak Presiden Prabowo. Dengan demikian, kalau memangnya terjadi hal demikian yang sekarang ini terjadi di Kabupaten Seram bagian Barat, dengan demikian katanya kita bisa bilang bahwa Bupati telah melanggar peraturan Presiden terhadap soal investasi di daerah. Harusnya Bupati bersama-sama dengan investasi atau PT SIM untuk bagaimana melihat kemajuan daerah, melihat soal tenaga kerja yang ada. Kenapa? Kehadiran PT SIM ini juga telah mengurangi beban pemerintah daerah dalam hal ini dari sisi pengangguran. Kalau sampai sekarang ini Bupati mengeluarkan surat dan persoalan ini berlarut-larut seperti ini, maka dengan demikian kita katakan bahwa Bupati